Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul secara virtual hari ini untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara sosialisasi Bank Indonesia tahun 2020 dengan keadaan yang baik. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya hendak menyapa yang terhormat Bapak Arbunas Huta Barat selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Delmus Puneri Salam, SAG MA MRes, PhD selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Roni Gosal MSI selaku Wakil Rektor 3 Universitas Samratulangi Manado. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga saya hendak menyapa kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Jim Roni Tuna MAP selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Manado. Selamat siang, Pak. Dan juga saya hendak menyapa kepada yang terhormat Bapak Dr. Max Hart Wauran Demin selaku Wakil Rektor 3 Universitas Kelabat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga kepada yang terkasih, saya hendak menyapa Ketua Umum Gen di Solo tahun 2020, Daniel Sitanggang, dan juga kepada teman-teman Ketua Perwakilan dari keempat kampus penerima beasiswa Bank Indonesia. Selamat siang, teman-teman, dan juga Ketum. Ya, juga tak lupa saya hendak menyapa kepada seluruh partisipan calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 yang saat ini sudah bergabung bersama kami di Zoom dan juga yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming Instagram GNB Sulut maupun Bank Indonesia Solo. Selamat siang, teman-teman. Baiklah, hadirin dan teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa hari ini kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 yang di dalamnya terdapat beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan seperti yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, sosialisasi. Dan yang kelima, sesi tanya-jawab. Kemudian yang terakhir, penutup. Hadirin dan teman-teman sekalian, kita akan mengawali kegiatan kita dengan doa, dan izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Protestan. Hadirin, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 secara virtual. Tuhan, kami hendak memohon pertolongan dan penyertaan-Mu atas kegiatan kami siang. Kiranya Engkau menjadikan kegiatan yang akan kami laksanakan menjadi kegiatan yang berkat dan dipenuhi oleh sukacita sehingga menghasilkan sesuatu yang positif. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalamnya, bahkan koneksi internet yang kami gunakan, agar semuanya Bapa dapat menjadi baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, Engkau sambut dan sempurnakan. Nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diharapkan kepada seluruh partisipan untuk mengambil sikap sempurna.
Baiklah hadirin dan teman-teman sekalian, saat ini kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh yang dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Delmus Punari Salim, SAG MA MRes PhD, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita siang hari ini akan melaksanakan kegiatan sosialisasi beasiswa BI kepada mahasiswa di Sulawesi Utara. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Utara, yang kami hormati Bapak Roni Gosal, Wakil Rektor 3 Unsrat, yang kami sangat hormati Bapak Jim Roni, Wakil Rektor 3 Unima, Bapak Max, Wakil Rektor 3 Universitas Kelabat, dan Saudara Daniel beserta seluruh Ketua Umum Perwakilan Mahasiswa GMB, seluruh mahasiswa dan hadirin virtual dalam kegiatan siang hari ini. Pertama tentu saja kami mengucapkan, kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya diberikan kepada kita untuk sama-sama bisa bertatap muka meskipun secara online. Alhamdulillah kita bisa tetap bersilaturahmi secara virtual meskipun secara online, dan kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu sehingga silaturahmi kita secara tatap muka bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya. Tentu saja sebagai pimpinan saya mewakili kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, terutama Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kita sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Sulawesi Utara untuk bisa mendapatkan beasiswa BI yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Tentu saja mahasiswa-mahasiswa kami berharap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan perwakilan Bank Indonesia, tapi juga kita berharap terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dalam jumlah mahasiswa penerima beasiswa, karena seperti yang kita ketahui IAIN Manado sebagai salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara merupakan institusi pendidikan yang memberikan kesempatan kepada banyak putra-putra daerah Sulawesi Utara dari berbagai daerah, terutama dari sisi ekonomi menengah ke bawah. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita itu kondisi ekonominya tidak sebaik mahasiswa-mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi lain di Sulawesi Utara. Karena itu tentu saja dengan kondisi demografis, sosial demografis yang berbeda, kami berharap pada pimpinan perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara untuk bisa memberikan apresiasi dan peningkatan terhadap jumlah beasiswa yang kami terima. Tentu saja kami berharap tentu saja mahasiswa-mahasiswa dari IAIN Manado penerima beasiswa BI ini dapat bisa memanfaatkan beasiswa yang mereka terima itu dengan sebaik-baiknya. Terutama tentu saja kami berharap bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu sesuai dengan harapan kita semua, harapan pemberi beasiswa, harapan orang tua, dan harapan lembaga, sehingga mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa itu akan kelihatan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lain, baik dalam aktivitasnya keseharian, nilai IPK-nya maupun waktu studinya di kampus, sehingga setelah menerima beasiswa dengan baik bisa menunjukkan prestasi dan kinerja sebagai mahasiswa yang lebih baik. Nah, tentu saja di samping itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bank Indonesia, terutama melalui pimpinan perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Utara, dan semua pihak baik yang di dalam kampus sendiri IAIN Manado yang membantu mahasiswa dalam memproses administrasi sehingga mahasiswa-mahasiswa dengan kelengkapan administrasinya itu bisa menerima beasiswa BI di Sulawesi Utara. Dan tentu saja
kami berharap di samping ada peningkatan jumlah mahasiswa di masa depan, kita berharap juga mahasiswa kita yang penerima beasiswa itu bisa menunjukkan keaktifan partisipasinya di masyarakat sehingga kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Delmus Penari Salim SAG, MAM, PhD atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, hadirin, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Andes Roni Gosal, MSI, selaku Wakil Rektor 3 Samratulangi Manado. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan bagi kita membudayakan salam Sito Timo Tumoto. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Pak Arbonas Barat, bersama-sama dengan seluruh karyawan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Ibu Rektor Universitas Negeri Manado, IAIN, UNCLAD, atau yang mewakili yang saya hormati, adik-adik mahasiswa calon penerima beasiswa BI, adik-adik pengurus dan anggota Genbi Sulut, hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, secara khusus anak-anak kami, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, kita kagumi, dan kita banggakan. Yang pertama, Pak Arbonas, mohon maaf, Ibu Rektor, sampai kemarin siang saya konfirmasi sangat-sangat siap dan bersedia menyampaikan sambutan pada sosialisasi beasiswa BI saat ini. Tetapi tadi malam, ayah kandung, ayahanda dari Ibu Rektor dipanggil Tuhan, ya, sehingga Unsar sekarang lagi berduka oleh karena ayahanda dari Ibu Rektor dipanggil Tuhan tadi malam, sehingga Ibu Rektor mohon maaf kepada Pak Arbonas tidak bisa menyampaikan sambutan, sehingga beliau meminta saya untuk mewakili. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih limpahan dan ridhonya, walaupun kita masih bergumul pandemi COVID-19, tetapi dalam suasana sehat, penuh kebahagiaan, kita boleh bersama-sama dalam pertemuan secara daring dengan keluarga besar BI, IAIN, UNIMA, UNCLAD, dan UNSRAT melalui sosialisasi beasiswa pada saat ini. Adik-adik mahasiswa yang saya kagumi, saya banggakan, saya tadi menyampaikan salam Sito Timo Tumoto dalam pemahaman filosofi orang Minahasa dari Dr. Samratulangi yang namanya diabadikan di Universitas Samratulangi adalah manusia hidup memanusiakan orang lain. Filosofi Samratulangi ini beberapa tahun ini sudah diejawantahkan oleh Bank Indonesia. Ya. Bagaimana Bank Indonesia mengalokasikan dana untuk memanusiakan secara khusus IAIN, UNCLAD, UNIMA, dan UNSRAT.
Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang terdalam, Sivitas Unsrat menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak Harbonas, kepada seluruh keluarga besar Bank Indonesia yang ada di Sulawesi Utara, yang dari tahun ke tahun meningkat alokasi kuota pemberian beasiswa BI kepada mahasiswa Universitas Samratulangi. Pak Harbonas yang saya hormati, mahasiswa Universitas Samratulangi saat ini ada 27.272. Berdasarkan Kepmen 25, Kepmen Dikbud 25, tentang pemberian bantuan kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19, kita menghitung dari berbagai permohonan baik pengurangan maupun pencicilan uang kuliah tunggal di Universitas Samratulangi itu melebihi 50%. Hampir 20.000 mahasiswa. Ada sekitar 18.000 sekian mahasiswa yang terdampak COVID-19. Kita semua bersyukur BI sangat antusias, ya, dengan semangat Cito Timau Tumoto masih tetap mengalokasikan dana kepada mahasiswa yang ada di beberapa perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS yang ada di Sulawesi Utara. Pak Harbonas yang saya hormati, dengan demikian dari data yang ada pada kami, beasiswa BI ini masih sangat membantu bagaimana adik-adik mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di Universitas Samratulangi. Dari beberapa beasiswa dan bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami coba mengupayakan itu dalam kerangka penyelesaian studi akhir buat mahasiswa di Universitas Samratulangi. Oleh sebab itu, dengan ketambahan amunisi beasiswa dari BI, ini sangat membantu mahasiswa Universitas Samratulangi untuk menyelesaikan studi. Mohon izin Pak Harbonas, untuk data yang kami boleh sampaikan pada kesempatan ini, 5 tahun terakhir, mahasiswa Unsrat boleh menerima beasiswa Bank Indonesia dari tahun 2017, ada 50 mahasiswa, 2018 50 mahasiswa, 2019 60 mahasiswa, 2020 75 mahasiswa. Insya Allah di 2000 ada 85 mahasiswa. Jumlah ini sesungguhnya sudah sangat-sangat membantu berbagai aktivitas penyelesaian studi dari mahasiswa Universitas Samratulangi. Karena sesungguhnya apa yang saya sampaikan tadi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Dalam pemahaman sistem kuliah itu berubah total, yang tadinya luring, tapi sudah 3 semester ini kita Suaranya hilang, Pak. Ya, baik hadirin dan teman-teman sekalian, tampaknya ada gangguan koneksi dari Bapak Wakil Rektor Unsrat. Mungkin kita menunggu untuk hadirnya kembali
beliau di kesempatan siang hari ini. Ya, apakah Pak Roni sudah terhubung kembali? Mohon maaf, ada gangguan. Pas saya sambutan listrik, ini juga listrik bermasalah di sini. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat-tempat lain. Sekali lagi mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi sekali lagi, inilah beberapa hal yang saya boleh ungkapkan untuk kondisi mahasiswa Universitas Samratulangi. Dan pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, atas nama Sivitas Akademika Universitas Samratulangi, sekali lagi saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia yang selalu komitmen untuk mengalokasikan dana buat bantuan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, indeks prestasinya bagus, tetapi ekonominya tidak menunjang. Ini adalah salah satu filosofi Sito Tumoto yang saya sampaikan tadi, yang sudah dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk beberapa tahun ini di beberapa universitas yang ada di Sulawesi Utara. Atas nama Ibu Rektor dan semua sivitas Unsur, sekali lagi dari lubuk hati yang terdalam, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pak Harbonas, Huta Barat, dan seluruh Bank Indonesia yang selama ini berkomitmen dengan dunia perguruan tinggi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan beserta kita semua. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Roni Gosal MSI atas sambutan yang diberikan pada siang hari ini. Hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh yang dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Dr. Andes Jim Roni Tuna MAP, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Manado. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Universitas Negeri Manado dalam acara edukasi dan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama-tama mohon maaf karena Ibu Rektor tidak bisa menyampaikan sambutan dalam acara ini karena ada sesuatu yang harus beliau laksanakan, sehingga meminta saya untuk dapat menyampaikan sesuatu dalam acara ini. Kita mengucap syukur bahwa sampai pada saat ini, walaupun dalam situasi yang tidak mengenakan dalam tanda kutip, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita boleh dipertemukan lagi dalam acara seperti ini. Itulah sebabnya yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Indonesia, lebih khusus perwakilan Sulawesi Utara, dan yang terkasih Pak Harbonas Huta Barat yang bisa memfasilitasi kami Universitas Negeri Manado di dalam mendapatkan peluang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya untuk mendapat beasiswa bagi mahasiswa Universitas Negeri Manado. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak Bank Indonesia atas nama Sivitas Universitas Negeri Manado, berharap bahwa kerjasama yang sudah terjalin dan terbangun selama ini, selama beberapa tahun ini, pada saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang, akan lebih mesra lagi, sehingga dunia pendidikan yang ada di Sulawesi Utara seperti yang kita nikmati dan rasakan pada saat ini boleh lagi kita sehingga mutu pendidikan dapat kita gapai sesuai dengan rencana.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman pimpinan perguruan tinggi, adik-adik Genbi, pemberian beasiswa seperti ini adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar di dalam bagaimana kita mau peduli kepada mahasiswa yang sangat membutuhkan. Yang walaupun mungkin belum semua mahasiswa mendapatkan kesempatan, tetapi hal ini sudah ditunjukkan oleh Bank Indonesia untuk bagaimana boleh membantu para mahasiswa yang punya prestasi dengan indeks prestasi yang mumpuni, dan kemudian mereka terdampak dengan COVID-19 dan juga mempunyai masalah ekonomi, sehingga sudah banyak mahasiswa di Universitas Negeri Manado yang terbantukan dan juga boleh menyelesaikan studinya di tingkat universitas dan boleh bekerja di tempat yang mereka harapkan, justru karena ada bantuan-bantuan seperti ini. Memang tidak dapat ditangkali bahwa bantuan yang diberikan kepada universitas acap kali membuat sebuah kecemburuan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain, karena kuota mungkin yang boleh dikata cukup sedikit, tetapi sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa apa yang sudah diteladankan oleh Bank Indonesia ini juga boleh diikuti oleh bank-bank yang lain, sehingga mahasiswa kita yang sangat-sangat membutuhkan bantuan beasiswa seperti ini juga boleh mengecap apa yang dirasakan oleh mahasiswa yang lain. Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih pada pimpinan Provinsi Sulawesi Utara, terutama Bapak Gubernur yang sudah memfasilitasi, memberikan juga peluang kepada Universitas Negeri Manado, selain universitas-universitas yang lain, di dalam mendapatkan kesempatan untuk boleh menikmati beasiswa yang disampaikan oleh pihak bank. Jadi itu saja yang boleh dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, sambil berharap bahwa adik-adik mahasiswa yang mendapatkan peluang, yang mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa dari Bank Indonesia itu dapat menggunakan dana ini sesuai dengan peruntukan. Karena ingat bahwa begitu banyak, ada jutaan mahasiswa yang mengharapkan kesempatan seperti yang Anda kecapi pada saat ini, tetapi belum mendapatkan itu. Itulah sebabnya mari kita ciptakan suatu kepedulian agar supaya apa yang Anda dapatkan itu tidak menciptakan hal-hal yang negatif bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengharapkan. Terakhir, sekali lagi, ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sedalam-dalamnya buat Bank Indonesia, lebih khusus perwakilan Sulawesi Utara, Pak Arbonas Huta Barat, yang boleh memfasilitasi kami lagi di dalam sosialisasi dan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia di tahun 2021 ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Jim Ronituna MAP untuk sambutan yang diberikan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Max Hartwauran Demin selaku Wakil Rektor 3 Universitas Kelabat. Kepada Bapak, hormat kami persilakan. Terima kasih banyak. Selamat siang semua. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bapak Arbonas Huta Barat, serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh rektor atau pimpinan dari 4 perguruan tinggi, yakni Unsrat, Unima,
IAIN, dan UNCLAP yang berkesempatan mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia, serta penjelasan tentang Gen B atau generasi muda, generasi baru Indonesia pada hari ini. Yang saya kasihi seluruh mahasiswa calon penerima beasiswa dari 4 perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi secara virtual petang hari ini. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas restunya saja sehingga program edukasi dan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia serta penjelasan tentang Gen B dapat terlaksana pada hari ini, Jumat 12 Maret tahun 2021. Kami betul-betul berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan perhatian yang amat besar bagi dunia kampus. Bank Indonesia telah menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan di Indonesia lewat bantuan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan secara khusus tentu kita yang ada di Sulawesi Utara ini. Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 31 ayat 1 sangat jelas. Di sana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Masalahnya sekarang adalah begitu banyak warga negara yang kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan karena berbagai alasan tertentu. Dan salah satu di antaranya adalah ketidakmampuan mereka membayar biaya pendidikan karena kondisi ekonomi yang tidak memadai. Dan pada petang hari ini kami betul-betul mau berterima kasih kepada Bank Indonesia yang sangat jeli menangkap akan situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Bantuan Bank Indonesia lewat pemberian beasiswa sangat meringankan beban orang tua yang anak mereka sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Apalagi bagi orang tua yang anak-anak bersekolah di perguruan tinggi swasta yang jelas kita lihat bahwa mereka perlu ditopang dengan biaya pendidikan. Sangat bantuan dari Bank Indonesia sangat meringankan akan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan akan anak-anak yang apalagi orang tua yang anak-anak mereka bersekolah di perguruan tinggi swasta yang notabene biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Bahkan ada mahasiswa yang harus berusaha sendiri mencari biaya kuliahnya karena ketidakmampuan orang tua atau ada yang telah kehilangan orang tua mereka. Saya kasih contoh misalnya di UNCLAP. Setiap semester ada ratusan mahasiswa yang berkuliah tanpa biaya orang tua sama sekali. Dan mereka itu berkuliah dengan status apa yang kami sebut sejak dulu adalah berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Istilahnya sekarang mandiri. Dan mereka mencari biaya sendiri secara mandiri dengan cara bekerja dalam kampus. Dan upah kerja yang mereka dapatkan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai akan pendidikan mereka. Dan syukur dengan masuknya Bank Indonesia ke dunia kampus dengan program beasiswa ini merupakan kita boleh katakan seperti air sejuk bagi orang tua dan mahasiswa yang sangat haus akan pendidikan. Dan akhir kata, semoga kegiatan edukasi dan sosialisasi Bank Indonesia hari ini akan memberi manfaat yang besar bagi kedua pihak, yakni Bank Indonesia dan perguruan tinggi. Terima kasih.
Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Max Hartwauran Demin atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, hadirin, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh yang dengan hormat, saya sebut namanya, Bapak Arbonas Huta Barat, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Bapak Delmus P. Salim, MA, PSD. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Samratulangi, Bapak Dr. Andes Roni Gosal, Master of Science. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jim Roni Tuna, MAP, Pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Manado. Dan yang terhormat juga Bapak Dr. Max Hartwauran, Dr. of Ministry, Wakil Rektor 3 Universitas Kelabat. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Sivitas Akademika dari Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado, Institut Agama Islam Negeri Manado, Universitas Kelabat, serta Bapak Ibu sekalian, pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang saya banggakan. Tidak lupa juga kami sapa adik-adik mahasiswa calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara secara virtual di suasana baik di sore hari ini dalam kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia untuk tahun 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu cerminan kepedulian Bank Indonesia terhadap dunia pendidikan sebagai poros masa depan bangsa Indonesia yang dimotori oleh semangat membara para agen pembangunan bangsa. Dan dalam hal ini adalah terdapat di dalam jiwa muda adik-adik mahasiswa yang kini berada di tengah-tengah kita saat ini. Ibu, Bapak hadirin dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, beasiswa Bank Indonesia merupakan hasil dari kerjasama antara Bank Indonesia dan 4 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi negeri swasta di Sulawesi Utara yang telah berjalan dengan baik. Untuk tahun 2021 ini, Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada 225 mahasiswa dari setiap perguruan tinggi negeri yang bekerja sama. Nilai beasiswa yang diberikan adalah sebesar Rp1 juta per orang per bulan yang akan dibayarkan setiap 6 bulanan. Pemberian beasiswa ini kami harap bisa membantu meningkatkan motivasi dan fokus mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya dengan baik. Selain fokus kepada kualitas akademik, kami juga ikut mendukung penuh pengembangan diri mahasiswa, khususnya penerima beasiswa, sehingga siap terjun ke masyarakat sebagai agen pembangunan daerah yang tangguh, berwawasan luas, kreatif, dan mampu memberikan solusi. Berdasarkan pada keinginan tersebut, Bank Indonesia juga menyediakan wadah bagi mahasiswa penerima beasiswa untuk berkreasi dan mengasah potensi diri melalui komunitas generasi baru Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan singkatan GENB yang sudah kami jalankan semenjak program beasiswa Bank Indonesia kami mulai beberapa tahun yang lalu. Dinamika perkembangan teknologi dan perekonomian dunia berjalan dengan akselerasi yang terus meningkat, sehingga berdampak pada perubahan tatanan hidup masyarakat, khususnya di Indonesia, yang terus secara aktif direspon oleh Bank Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini kami berharap generasi baru Indonesia atau GENB dapat menjadi salah satu ujung tombak diseminasi kebijakan serta program Bank Indonesia kepada masyarakat, khususnya di lingkungan sivitas akademika kampus masing-masing, sehingga dapat membentuk persepsi positif serta meningkatkan wawasan masyarakat terkait peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Dengan singkat kata, kami menginginkan mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa BI dalam GENB
dapat berperan sebagai endorser bagi kebijakan dan komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Kami berharap seluruh mahasiswa yang tergabung dalam komunitas GNB Sulut ikut berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh GNB masing-masing di kampusnya, baik dalam program yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun program yang secara mandiri diselenggarakan oleh masing-masing GNB di kampus masing-masing. Hadirin yang kami banggakan, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program beasiswa Bank Indonesia ini, sehingga menginspirasi kami untuk mengembangkan program ini ke depannya dengan meningkatkan partisipasi dari perguruan tinggi yang saat ini belum bekerjasama, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan inisiatif tersebut, kami berharap kami mampu memberikan iklim yang lebih kompetitif dalam penerimaan beasiswa Bank Indonesia, sehingga dapat menyaring putra-putri terbaik Sulawesi Utara untuk bergabung dalam komunitas GNB. Secara khusus, saya sebagai mantan Direktur Komunikasi Bank Indonesia, sebagai mantan Kepala Biro Humas Bank Indonesia, penyelenggara beasiswa Bank Indonesia untuk seluruh Indonesia atau nasional, kami berharap bahwa proses seleksi terhadap seluruh calon mahasiswa penerima harus dilakukan secara transparan dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kita ketahui bahwa beasiswa ini diberikan kepada orang yang kurang mampu namun berprestasi. Di kampus-kampus lain di Pulau Jawa, ada juga yang disediakan beasiswa bagi mahasiswa yang pintar. Tidak peduli dia kaya atau miskin, sepanjang dia pintar dan nilai bahasa Inggrisnya bagus, diberikan beasiswa yang sebesar 1,5 juta. Sayang, di Sulawesi Utara belum ada kampus yang demikian. Saat ini baru sekitar 5 kampus di Indonesia. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, dan satu lagi itu Universitas Teknologi 10 November Surabaya. Nah, kita berjuang semoga kualitas masing-masing kampus, akreditasi masing-masing kampus makin meningkat sehingga dapat memperoleh beasiswa yang tanpa memperhatikan status sosial. Jadi demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, Rektor, Wakil Rektor, dan Pembantu Rektor yang sudah hadir, kami mohon dukungannya sehingga proses nanti kita menyaring calon-calon penerima beasiswa dapat dilakukan dengan baik, diumumkan secara transparan di kampus-kampus, dan kami juga akan ikut langsung melakukan interview ataupun seleksi dalam rangka diperolehnya kandidat mahasiswa penerima yang baik. Demikian sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sadu, Sadu, Sadu. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Arbonas Huta Barat atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, agar tidak mengurangi sukacita kita pada siang hari ini, kita akan mendokumentasikan kegiatan kita. Dan kami undang kembali untuk yang terhormat Bapak Rektor dan juga Wakil Rektor, serta Pak Arbonas untuk kembali bergabung, dan kami harapkan untuk dapat menyalakan kamera masing-masing agar kita siap untuk mengambil foto. Kami undang kembali untuk yang terhormat Bapak Delmus Punari Salim, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri, dan juga Bapak Rani Gosal, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Samratulangi, dan juga Bapak Jim Ronita, Bapak Max Hartwauran, dan juga Pak Arbonas untuk dapat bergabung bersama kami kembali, dan diharapkan dapat menyalakan kameranya masing-masing agar kita siap untuk mengambil foto. Baik. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri, kami harapkan untuk dapat bergabung kembali bersama kami untuk melaksanakan dokumentasi siang hari ini. Baiklah, kita siap untuk mengambil foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Ya, tampaknya Pak Rektor sudah kembali bergabung. Mohon izin Pak, kami akan melaksanakan dokumentasi Pak siang hari ini. Dan ya, kita akan kembali berfoto. Kita siap untuk mengambil foto. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor serta Pak Bonas yang sudah bersedia dan sudah mendokumentasikan kegiatan kita. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendokumentasikan kegiatan kita siang hari ini bersama partisipan yang bergabung. Jadi untuk teman-teman yang telah bergabung diharapkan untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan dokumentasi. Bagi teman-teman yang bergabung, harap menyalakan kamera. Ya. Baik. Sudah siap teman-teman? Kita akan mengambil foto. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya, bisa di next. Baik. Ya, kita akan mengambil foto 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman atas kesediaannya dalam mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Hadirin serta calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 yang berbahagia, kita akan melangkah ke acara inti, yaitu sosialisasi. Dan pada saat ini, sosialisasi pertama mengenai edukasi dan sosialisasi beasiswa oleh pihak Bank Indonesia akan dibawakan oleh Pak Maurits. Namun sebelum itu, teman-teman, saya ingin informasikan kepada teman-teman calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021 bahwa kalian dapat mengirimkan pertanyaan jika kalian memiliki pertanyaan seputar persyaratan beasiswa ataupun hal-hal yang berkaitan tentang beasiswa Bank Indonesia ini. Kalian bisa kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan nantinya akan dijawab oleh narasumber di sesi tanya jawab. Untuk format pertanyaannya, tolong teman-teman cantumkan nama lengkap serta asal universitas teman-teman sekalian. Sekali lagi untuk format pertanyaan, teman-teman tolong cantumkan nama lengkap beserta asal universitas teman-teman. Baiklah, sosialisasi yang pertama mengenai edukasi dan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia oleh pihak Bank Indonesia dalam hal ini dibawakan oleh Pak Maurits. Dan kepada Pak Maurits, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, maaf tadi belum di-unmute. Makasih Mbak MC, selamat siang kepada yang terhormat Kepala BI Provinsi Sulut, Pak Arbonas Huta Barat. Pak agak nyontek dikit ini untuk pembacaan nama Rektor dan Wakil Rektor, mohon maaf. Untuk IAIN, kepada Bapak Rektor Pak Delmus, Unsrat kepada Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Andrus Roni Gosal, Wakil Rektor 3 Unima, Bapak Dr. Andrus Jim Roni Tuna, dan Wakil Rektor 3 dari Unklab, Bapak Dr. Max Patwauran. Ini susah gampang sih buat ngejelasinnya nih, sharingnya gitu. Karena virtual lebih enak kalau fisik sebenarnya. Cuman lagi pandemi, ya kita tetap bersyukur masih bisa berkumpul dengan kondisi baik. Jadi ini izin Pak, teman-teman calon penerima beasiswa, nggak lama-lama kok. Pertama, dimulai dari apa itu Bank Sentral. Secara sederhana, Bank Sentral itu secara umum apa ya tugasnya lah. Ada 5, 1 menyimpan simpanan bank umum,
2. Menerbitkan uang. 3. Mengatur kebijakan moneter. 4. Mengurangi cadangan devisa dan nilai tukar. 5. Menyediakan likuiditas ekstra saat bank umum mengalami kesulitan. Kemudian mengatur bank dia tidak, sistem pembayaran dia iya. Otoritas moneter ya seperti yang mungkin juga sudah kita ketahui, bahwa Indonesia bertanggung jawab terhadap inflasi yang ada, yang bisa dilihat dari nilai tukar mata uang dan harga barang dan jasa. Pengatur bank tidak, karena sudah beralih kewenangannya ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sistem pembayaran iya, seperti kartu debit, ATM, kredit, dan mungkin yang lagi terkini dan lagi HIP lah, itu terkait kris atau QR Code Indonesian Standard. Ini gambaran sederhana sih untuk membedakan antara bank umum atau bank konvensional dengan Bank Indonesia. Jadi kalau ini contohnya, masyarakat simpan atau menabung ke bank umum, kemudian bank umum tuh ada simpanannya di Bank Indonesia. Itu diwajibkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari menjaga moneter sekaligus stabilitas sistem keuangan yang ada di Republik Indonesia. Nah, bedanya yang paling pokok atau substansial adalah, contoh ya, ini kalau di gambarnya ada BRI, Mandiri, BCA, mereka ada fokusnya ke profit atau laba atau keuntungan. Sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen negara, tujuannya lebih menjaga stabilitas. Nah, sesuai amanat lembaga, BI itu punya tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, menyambung, kenapa sih BI khususnya di Sulut bisa memberikan beasiswa? Kalau kita runut atau lihat dari skema ini, nantinya secara besaran efeknya ke stabilitas sistem keuangan. Kalau kita lihat dari bagannya ini, dari SSK dia turun ke komunikasi kebijakan. Salah satu sarana komunikasi kebijakan adalah melalui PSBI atau mungkin teman-teman tahu CSR kalau di korporasi. Sehingga diharapkan nanti akan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman di masyarakat. Jadi valid yang tadi Pak Arbunas bilang, teman-teman penerima mahasiswa ini penerima beasiswa nantinya bisa menjadi endorser dari berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini apa tujuannya sih ya? Ada 4 sih secara garis besar. Yang pertama mungkin untuk meningkatkan angka pendidikan partisipasi, partisipasi pendidikan yang tinggi, indeks pembangunan manusia dan daya saing bangsa.
Kedua, memotivasi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Tiga, mengembangkan komunitas mahasiswa berwawasan kebasentralan untuk menjadi frontliner, change agents, dan future leaders. Empat, optimalisasi potensi, meningkatkan prestasi untuk menghasilkan SDM yang mandiri dan produktif. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih buat semua yang hadir. Jadi, tadi mungkin sudah Pak Bonas juga utarakan, penerima beasiswa itu mendapatkan 1 juta per orang per bulan. Atau kalau dikumulasikan 12 juta per tahun, dibayarkan sekaligus tiap semester atau 6 juta rupiah per semester. Syaratnya apa aja sih? Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, berprestasi di kampus dan memiliki IP minimal 3 dari skala 4. Kedua, minimal telah menyelesaikan 40 SKS atau berada di semester 3. Ketiga, tidak mampu secara finansial yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Keempat, usia maksimal 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Kelima, tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Ketujuh, resume pribadi dan surat motivasi. Berikutnya, berpengalaman dalam berorganisasi atau aktivitas sosial. 9, maksimal menerima beasiswa hanya 4 semester sepanjang memenuhi kriteria. Dan yang terakhir, mendapatkan surat rekomendasi penerima beasiswa dari kampus. Jadi sebenarnya pintu masuknya dari teman-teman yang hadir di sini harus dapat dulu nih surat rekomendasi dari masing-masing kampusnya. Kemudian nantinya baru akan diinterview oleh teman-teman dari BI Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut ya. Udah habis. Ini cuma dokumentasi aja. Mungkin beberapa senior dari teman-teman mahasiswa. Nah, ini seperti yang udah ditarakan di depan. Sebagai frontliner, future leaders, dan change agents. Ini berbagai kegiatan juga yang sudah pernah dilakukan teman-teman GNB sebelumnya. Kalau dilihat dari berbagai macam bidang dan sektor ya. Nah, kalau yang pojok bawah kanan tuh yang mungkin yang paling terbaru, itu dilakukan di masa pandemi tahun lalu. Ada artis dengan artis Christian Tangkuman. Salah. Itu teman kami di BI, Christian Sudiono. Nah, ini mungkin foto dari beberapa kegiatan leadership camp ya, yang pernah dilaksanain, tentunya sebelum Koronces ini datang. Semoga pandemi ini tetap berakhir, sehingga nanti teman-teman akan menghiasi halaman depan dari backdrop yang sangat besar ini. Mungkin itu nggak terlalu banyak. Buat jadi penerima beasiswa, bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan kami di sini untuk sharing lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Salam sehat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Maurid atas materi yang dibawakan. Dan semoga materi yang dibawakan oleh Pak Maurid tadi cukup jelas ya buat teman-teman sekalian yang menyaksikan. Karena pastinya itu semua sangat penting dan berkaitan erat dengan proses seleksi yang teman-teman akan jalani nantinya. Dan kembali saya ingatkan untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan atau mungkin masih penasaran soal beasiswa BI itu sendiri, teman-teman bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Dengan format tolong cantumkan nama lengkap serta asal universitas dari teman-teman sekalian. Baiklah hadirin dan teman-teman sekalian, kita akan melangkah ke sosialisasi yang kedua mengenai pengenalan tentang Genbi. Jadi tadi juga Pak Maurid sudah sempat mention soal Genbi, tapi mungkin kalau teman-teman masih kurang jelas, masih penasaran sebenarnya Genbi itu apa aja sih yang dilakuin Genbi selama ini. Nah, mari kita sama-sama dengarkan langsung nih pemaparan dari Ketua Umum Genbi Sulut tahun 2020, Daniel Sitanggang. Kepada Daniel kami persilakan. Oke, terima kasih buat MC Jennifer atas waktu dan kesempatannya. Sudah dipersilahkan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Pimpinan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Utara, dan Pembina Genbi, Bapak dan Ibu Rektor ataupun pimpinan keempat universitas yang di Sulawesi Utara yang boleh turut hadir bersama-sama dalam sosialisasi beasiswa Bank Indonesia di Zoom meeting kita saat ini. Jadi, perkenalkan dulu, saya saat ini ingin memaparkan beberapa tentang Genbi, yaitu perkenalkan nama saya Daniel Sitanggang. Saya saat ini semester 8 dan berasal dari Universitas Negeri Manado. Yang mau saya sampaikan mengenai 3 poin, yaitu tentang Genbi dan sejarahnya, dan yang kedua itu ada pengalaman dan kegiatan yang ada di Genbi, dan yang ketiga teknis pengalaman saya sebagai Genbi dalam mengajukan berkas beasiswa. Jadi yang pertama itu teman-teman dan Bapak Ibu, saya langsung saja gimana organisasi ataupun komunitas Generasi Baru Indonesia ini merupakan hasil dari PCR Bank Indonesia sendiri dalam bidang pendidikan, di mana organisasi ini terbentuk sebagai wadah bagi penerima beasiswa yang diberikan kepada universitas tertentu di Indonesia dalam pengembangan potensi diri. Nah, tanggung jawab dalam penyaluran beasiswa ini juga dilakukan oleh unit komunikasi layanan publik yang ada di BI Jakarta Pusat. Begitu ya, teman-teman. Jadi, secara organisasi Genbi ini diresmikan pada tanggal 11 November 2011. Itu secara nasional, dan secara daerah di Sulawesi Utara baru dibentuk tahun 2014. Kemungkinan bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi secara Indonesia, adanya Genbi di Indonesia dari tahun 2014. Dan kemudian Genbi sendiri merupakan organisasi independen bentukan dari BI yang diresmikan Gubernur BI yang ke-14, yaitu Dr. Darmin Nasution. Dalam struktur organisasi Genbi, BI berperan sebagai pembina dan penanggung jawab yang dipegang langsung oleh unit komunikasi di pusat. Nah, yang menjadi visi dan misi Genbi sendiri yaitu visinya menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan, serta dalam membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Kemudian yang menjadi misi Genbi sendiri, yaitu yang pertama ada menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi nyata untuk membangun bangsa. Dan yang ketiga itu ada peduli dan berkontribusi untuk memperdayakan masyarakat Indonesia sendiri. Dan yang keempat, berbagi inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri sendiri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga, melalui pemberian beasiswa ini, Bank Indonesia sendiri mengarahkan komunitas Genbi sebagai frontliners, change of agents, dan yang ketiga itu ada future leaders, yang dimana frontliners itu kita seperti yang udah dikatakan Bapak Arbonas maupun Pak Maurits tadi,
frontliners itu kita menjadi mengkomunikasikan kelembagaan dan berbagai kebijakan BI kepada sesama mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau kita menjadi anggota GNB itu kita siap untuk jadi garda terdepannya BI, apapun yang menjadi kebijakan BI kita bisa mengerti dan paham untuk menyalurkan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, teman-teman. Jadi begitu yang bentuk frontliners ini. Nah, yang kedua itu ada change agents, yang dimana itu menjadi role model di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalkan kita sudah menjadi anak GNB, teman-teman udah menjadi bagian dari GNB, kita harus bisa menjadi agents of change gitu ya, yang menjadi role model di kalangan mahasiswa. Kita harus ada pembedanya sebagai mahasiswa GNB ataupun mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Dalam artian bukan jadi pribadi yang sombong atau songong gitu ya, tapi kita menjadi pribadi orang yang berbeda, ya, yang bisa ditiru orang sebagai seorang pribadi yang akhlak yang baik dan mempunyai wawasan yang baik, yang positif, dan juga yang ter-up to date gitu, teman-teman. Jadi kalau sudah menjadi anggota GNB, jangan malu-maluin GNB, jangan jadi pribadi yang buruk-buruk, mungkin bolehlah ditinggalkan gitu. Nah, yang ketiga itu ada future leaders, teman-teman. Jadi setelah future leaders itu, setelah agent of change tadi, kita menjadi pemimpin masa depan gitu ya. Menjadi pemimpin muda di berbagai bidang dan tingkatan. Di GNB sendiri kita bukan hanya menjadi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, tapi kita juga diwadahi, diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin gitu, pemimpin di komunitas GNB ini. Jadi teman-teman boleh belajar sama-sama, bergantian bersama-sama untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala divisi, kepala bidang, maupun ketua panitia yang ada kegiatan-kegiatan yang proker yang disiapkan oleh pengurusnya nantinya. Jadi nggak hanya begitu-begitu saja, teman-teman. Jadi di GNB ini kita bisa juga jadi pemimpin gitu. Dan untuk pembekalan kita di masa yang akan datang di dunia kerja, kita belajarnya di GNB ini. Tentu sangat bermanfaat kan, teman-teman. Itu makanya semangat buat teman-teman yang mau nyoba beasiswanya ya. Jangan sampai patah semangat. Nah, kemudian itu mengenai mekanisme pembentukan dan koordinasi kepengurusan. Nah, saya sebagai ketua umum, pengurus wilayah ataupun pengurus provinsi dibentuk ataupun dipilih bantu dengan kantor perwakilan, yaitu pembina kita sendiri nanti. Nah, kemudian ketua umum dipilih, saya sendiri terpilih sebagai ketua umum periode 2020 hingga 2021 di Mei nanti. Jadi saya hanya punya kepengurusan wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Kemudian membidangi 4 divisi di bawahnya kami, kepengurusan wilayah. Kemudian itu ada ketua komisariat mewakili empat ketua komisariat mewakili universitas masing-masing, teman-teman. Mungkin itu sekedar pemberitahuan tentang struktur organisasi ya. Jadi untuk di komisariat sendiri sudah tidak ada divisi maupun bidang-bidang, hanya pengurus, ketua, sekretaris maupun bendahara saja. Jadi itu mungkin yang perlu teman-teman ketahui tentang GNB, sedikit banyaknya tentang GNB. Untuk struktur organisasi nasional saat ini belum tersedia, teman-teman. Pernah beberapa bulan yang lalu kita wacanakan bersama ketua umum
GNB se-Indonesia itu ya, dari Sabang sampai Merauke, tapi pembina nasional kita belum menanggapi dengan positif tentang wacana kami ini gitu. Semoga aja segera ditanggapi ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke kegiatan-kegiatan dan pengalaman saya selama di GNB. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di GNB sendiri itu banyak, itu tergantung dari pengurusnya mau mau ciptain atau mau membentuk kegiatan apa aja gitu secara daerah. Tapi secara nasional, rencana program pengembangan kompetensi itu banyak sekali teman-teman. Salah satunya itu yang wajib dilaksanakan leadership camp nasional. Yang dimana leadership camp nasional ini hanya terpilih dari 3 mahasiswa saja per universitas. Nanti 3 orang ini yang satu universitas itu diberangkatkan ke Jakarta dan bertemu bersama perwakilan-perwakilan dari provinsi lain, dari Sabang sampai Merauke tentunya. Dan serunya di situ kita selama 3 hari 2 malam kita dibekali ilmu-ilmu yang sangat positif untuk wawasan kita gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya bertemu dengan pimpinan BI-BI besar, tapi kita juga bisa bertemu orang-orang yang menginspirasi, public figure, dan berbagai lainnya. Untuk saya sendiri belum pernah sih ya ke leadership camp nasional, tapi untuk leadership daerah itu ada di provinsi. Pada tahun 2019 itu kami sempat ikut dan sempat dilaksanakan untuk 2019 sebelum datang pandemi ini. Tapi untuk tahun 2020 leadership camp nasional diadakan secara virtual, dan yang leadership camp daerah itu tidak dilaksanakan sama sekali. Begitu sih teman-teman. Seru kan? Pasti kalian sangat penasaran gimana leadership camp nasional ini. Nah, untuk kegiatan yang berikut yang ada dilaksanakan secara nasional itu yaitu capacity building, ada yang ketiga communication training and workshop, yang keempat ada social assessment survey, yang kelima ada juga work internship dan sharing session dengan orang-orang yang menginspirasi lah gitu. Kemudian kita di coaching untuk persiapan dunia kerja gitu sih teman-teman. Menarik kan? Nah, itu kalian harus sama-sama bisa meraih dunia berbeasiswaan ini. Kemudian terakhir untuk proses penyusunan berkas-berkas di kampus masing-masing. Nah, untuk saya pribadi yang tahun lalu itu 2019 di Universitas Negeri Manado nggak begitu ribet ya. Saya udah memperlengkapi syarat-syarat yang diminta sama kantor perwakilan. Kemudian saya bawa ke fakultas. Kemudian nanti di fakultas diverifikasi ataupun diperiksa sama bagian Kasubag, bagian umum. Kemudian apabila belum lengkap sesuai syarat, mereka menyuruh kita untuk melengkapi. Tapi kalau udah lengkap, nanti mereka menerima berkas kita, kemudian mereka yang mengeluarkan surat rekomendasi dari fakultas ataupun dari kampus mereka sendiri. Itu teman-teman, mereka yang merekomendasikan, mereka yang periksa. Tapi saya nggak tahu pasti gimana untuk teman-teman fakultas yang ada di Unima yang lain ya. Dan kemudian juga teman-teman yang ada di universitas yang 3 lagi mungkin ada perbedaan sedikit. Mungkin dari Universitas Kelabat juga ada perbedaan. Nanti teman-teman boleh nanyakan langsung ke kolom. Nanti ada disediakan di layar teman-teman 4 nomor yang bisa teman-teman hubungi. Langsung saja perwakilannya ditanyakan ke mereka-mereka ya teman-teman. Nah, itu merupakan cara teknis yang saya pernah alami. Kemudian nanti disimpan sama pihak Kasubag yang ngasih ke rektorat berkas kita, kemudian berkumpul di rektorat, dari rektorat dihantarkan ke kantor
Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Begitu teman-teman. Enggak langsung tiba-tiba kita nyiapin berkas, kita ngantar ke kantor Bank Sulawesi Utara ya, tidak teman-teman. Jadi itu prosesnya untuk fakultas saya dan universitas saya. Mungkin itu juga yang menjadi inti dari bagian untuk menjadi GNB ini. Kemudian nanti teman-teman untuk mencari tahu di mana form A1 itu, teman-teman boleh download saja di Google, udah tersedia, nggak harus tunggu dari kampus, tapi bisa ada di Google untuk form biodata itu yang Bank Indonesia ada tersedia di Google. Jadi teman-teman boleh langsung download sendiri dan isi sendiri sampai melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak Bank Indonesia. Mungkin itu saja yang saya boleh paparkan. Oh iya, nanti ada teman-teman yang perlu tahu, yang perlu teman-teman ketahui mengenai sesi wawancara. Apabila teman-teman lulus di sesi administrasi berkas-berkas, teman-teman boleh otomatis nanti ditelepon sama pembina BI, pembina GNB sendiri untuk ditelepon atau enggak, gitu ya. Nah, nanti setelah ditelepon, disuruh datang jadwalnya, sesuai jadwal, wawancaranya kapan, baru teman-teman wawancara. Untuk wawancara sendiri, saya tidak terlalu memahami bagaimana penilaian para pembina GNB, tapi persiapkan saja diri teman-teman sejujur-jujurnya dan sebagaimana adanya. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang boleh saya sharing tentang pengalaman saya selama di GNB. Semoga teman-teman yang ingin join di GNB maupun mendapatkan beasiswa ini semangat dan tetap berdoa juga, andalkan Tuhan, dan jangan lupa persiapkan apa yang diperlukan. Nah, nanti kalau apabila teman-teman sudah terima atau rezekinya di GNB, di beasiswa ini, teman-teman harus benar-benar berkontribusi, memberikan diri untuk kemajuan daerah Sulawesi Utara sendiri gitu ya teman-teman. Jangan jadi orang yang apatis, orang yang hanya butuh duit namun enggak mau berkontribusi untuk daerahnya gitu. Itu sangat tidak disarankan dan itu bukan mental mahasiswa ya. Itu mental orang yang bukan berpendidikan. Jadi teman-teman, saya harapkan juga sebagai ketua umum yang dimana saya juga bakalan berakhir masa jabatannya, teman-teman boleh ingat informasi saya ini dan juga menerapkannya apabila teman-teman nanti diterima di GNB. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Jennifer. Baik, terima kasih Ketum GNB Solo tahun 2020 untuk pemaparannya dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Daniel tadi dapat membantu teman-teman ya untuk menambah wawasan yang lebih terkait GNB itu sendiri. Dan ya saat ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan luar biasa saya sudah pantau bahwa banyak sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan. Dan di tangan saya sudah ada pertanyaan dari Putra Van Allen yang berasal dari Unsrat. Pertanyaannya, untuk pengambilan formulir Bank Indonesia A1 diambil di mana? Mungkin Kak Daniel bisa bantu jawab untuk pertanyaan dari Putra. Oh iya, lupa. Itu sebenarnya adanya di bagian kemahasiswaan ataupun bagian umum fakultas ataupun rektorat. Namun saya lihat-lihat kemarin itu ternyata tersedia juga teman-teman di Google. Di Google ada. Jadi boleh teman-teman searching, terus download sendiri, nanti cetak sendiri aja form beasiswa Bank Indonesia gitu. Biodatanya. Ada kok, ada di Google. Mungkin cukup membantu.
Ya, semoga untuk Putra terjawab ya, dan untuk teman-teman semua yang mungkin masih penasaran soal formulir A1, semoga cukup terjawab untuk teman-teman sekalian. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Jadi mungkin membantu untuk merangkum pertanyaan yang serupa dari teman-teman. Banyak sekali yang bertanya apakah mahasiswa semester 8 masih diperbolehkan untuk apply beasiswa ini. Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena untuk beasiswa Bank Indonesia ini kami dari pihak Bank Indonesia sendiri mengkhususkan dan memperuntukkan untuk mahasiswa periode semester 4 dan semester 6 sendiri. Dan ya, banyak juga pertanyaan terkait apakah kalau di masa pandemi ini banyak sekali mahasiswa yang belum sempat tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan di kampus. Solusinya seperti apa? Untuk pertanyaan itu mungkin dari Daniel bisa menjawab. Oke, MC Jenny. Kedengaran, Jen? Boleh, Tum. Silakan singkat. Jadi, tadi pertanyaannya, karena masa pandemi, jadi nggak aktif di organisasi gitu ya? Ya. Yang aku lihat sih memang begitu ya, untuk di Unima sendiri juga. Atau nggak tahu kalau misalkan kampus-kampus lain ada aktif secara virtual mungkin. Kalau untuk hal yang begitu, saya kurang tahu juga. Jadi, saya bilang kurang tahu, kenapa? Karena bukan saya yang wawancara gitu ya. Jadi, waktu di saat angkatan saya itu, hal yang paling inti ditanya sama pewawancara, keaktifan kita di organisasi. Dan apa ya, dan jasanya kita, apa namanya, istilahnya itu, hal positif apa yang kita lakukan di organisasi untuk masyarakat, pengabdian diri kita, itu sangat ditanyakan terintinya. Nah, mungkin untuk wawancara kali ini, aku juga nggak tahu pasti gimana penilaian nanti Bapak Ibu pembina kita menilai teman-teman ya. Tapi kalau aku pribadi mungkin kalian boleh sharing pengalaman kalian yang dulu sebelum ada pandemi, ataupun mungkin di saat zaman SMA pernah ikut ini, ikut itu. Tapi teman-teman jangan jadi bohong juga ya, jangan jadi orang yang bohong gitu. Tetap, meskipun nggak terlalu diselidiki, tapi tetap jujur aja. Karena kejujuran lah yang sangat mendukung, yang sangat menolong Anda nanti di sesi wawancara. Karena sesi wawancara juga Bapak Ibu yang mewawancarai kita itu sangat tahu kita bohong atau enggak gitu kan. Jadi jujur aja, meskipun organisasi saat ini enggak ada, mungkin teman-teman bisa menceritakan pengalaman-pengalaman organisasi sebelum corona maupun di saat zaman-zaman SMA dulu, yang benar-benar ikut apa gitu, yang aktif. Mungkin juga nggak harus ini ya, di akademi, di luar akademi juga. Kalau teman-teman semua ada ikut komunitas yang baik seperti Manengkel itu kan, itu bukan komunitas akademik ya, itu sih. Jadi itu sih saran aku buat teman-teman angkatan corona untuk wawancara nanti di beasiswa. Oke, makasih. Baik, terima kasih Ketum untuk jawabannya. Semoga itu bisa menjawab dari rasa penasaran teman-teman yang ada ya, yang bertanya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, masih banyak solusi lain. Misalnya teman-teman bisa lampirkan atau cantumkan organisasi teman-teman bahkan sebelum masa pandemi ini. Atau teman-teman mungkin aktif berorganisasi di contohnya remaja masjid ataupun pemuda gereja atau apapun itu yang berkaitan dengan keaktifan teman-teman. Iya, benar-benar. Iya. Dan juga mungkin ada sedikit tambahan dari Ketua Komsat kita. Jadi teman-teman sedikit informasi bahwa 4 kampus penerima beasiswa ini masing-masing memiliki memiliki ketua komisariat gitu ya. Saya ingin menyapa untuk Saudari Sandrina, Ketua Komisariat IAIN, mungkin bisa bersuara. Hai. Sandrina. Iya, jadi teman-teman ini dia Ketua Komsat kita dari
Institut Agama Islam Negeri ada Sandrina. Jadi teman-teman dari IAIN mungkin jika banyak sekali pertanyaan dan rasa penasaran yang mungkin belum terjawab, bisa nanti hubungi Sandrina. Nanti kita akan lampirkan kontak Sandrina di layar teman-teman, tapi setelah ini. Saat ini saya ingin menyapa ada Graciela dari Ketua Komsat dari Universitas Kalbat. Halo Graciela. Ya, salam sehat ya Graciela. Ya teman-teman yang ada di Unclub, jika teman-teman masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa tanyakan secara pribadi melalui Graciela ya. Nanti kita akan lampirkan untuk kontaknya, dan juga teman-teman dari Unima bisa menghubungi ada Kak Izur ya. Halo Kak Izur dari Unima. Jadi Kak Izur ini merupakan Ketua Komisariat Unima. Iya, jadi teman-teman dari Unima yang memiliki pertanyaan bisa menghubungi Kak Izur. Nanti nomornya akan kami tampilkan. Dan juga untuk teman-teman di Unsrat bisa menghubungi secara pribadi melalui Ketua Komsat dari Unsrat sendiri, yaitu Jesse, yang mungkin hari ini berhalangan untuk hadir ya. Baiklah, teman-teman, pada hari ini sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Dan untuk info lebih lanjut, pastinya teman-teman dapat mengunjungi akun Instagram kami di @genbi.sulut ataupun akun Instagram Bank Indonesia Sulawesi Utara di @bank_Indonesia_sulut. Jadi untuk teman-teman bisa follow ya akun Instagram kami, biar teman-teman bisa update untuk informasi-informasi yang teman-teman butuhkan nantinya. Atau bisa langsung menghubungi perwakilan kampus masing-masing yang seperti tadi saya sempat informasikan. Berikut kontak dari perwakilan masing-masing kampus penerima beasiswa Bank Indonesia di Sulawesi Utara. Jadi untuk teman-teman dari Unsrat bisa menghubungi nomor JCD Pudus, dan teman-teman dari Unima bisa menghubungi Sultan, dan teman-teman dari IAIN bisa menghubungi Santrina. Demikian juga untuk teman-teman dari Unclub bisa menghubungi Graciela, nomornya sudah tertera. Jadi teman-teman bisa save ya. Bisa langsung di screenshot aja atau di foto supaya teman-teman nggak kehilangan kontak dari mereka. Supaya kalau ada pertanyaan yang memang belum terjawabkan hari ini, teman-teman bisa tanyakan secara pribadi ke 4 teman kita perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara. Baik teman-teman, jika sudah di save, kita akan lanjut. Ya. Baiklah hadirin dan teman-teman sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan kiranya setiap pemaparan materi maupun informasi yang diberikan di sepanjang sosialisasi hari ini dapat semakin memotivasi teman-teman dalam mengikuti beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Dan di kesempatan ini juga saya hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor dan juga Wakil Rektor maupun juga Pak Arbonas yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini dan juga setelah memberikan sambutan di awal acara. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Maurits dan juga Kak Daniel. Dan juga, ya, terima kasih. Dan juga kepada seluruh partisipan calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021, kami ucapkan terima kasih untuk atensi dan perhatian dari teman-teman semuanya. Tetap semangat dan sukses buat teman-teman yang akan apply beasiswa ini ya. Dan kami tunggu untuk kalian menjadi bagian dari Genbi Sulut tahun 2021. Baiklah hadirin dan teman-teman sekalian, di penghujung acara pada siang hari ini, saya sebagai MC mewakili segenap panitia yang bertugas ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dalam kelancaran acara ini. Dan mohon maaf apabila di sepanjang acara ini masih banyak kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya Jennifer Stefani pamit undur diri. Genbi, energi untuk negeri. Kontribusi untuk negeri. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Genbi yang berkarya dan berprestasi, mahasiswa dari seluruh pelosok negeri, di dalam program Bank Indonesia kami ditempa dan dibina untuk para pemimpin bangsa kelak di masa depan.
bangun jiwa kepemimpinan religi yang tangguh serta